Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama kita dalam hidup kita dan memberikan sukacita bagi hidup kita. Saudara-saudari, hari ini dalam renungan harian santapan jiwaku, kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, tentu kita akan membaca dari awal sampai akhir, supaya kita bisa memahami bahwa dalam perjalanan ziarah hidup manusia, Allah selalu mengambil peranan penting. Bahkan dengan kata lain, Allah mencampuri, mengintervensi kehidupan manusia. Dan dalam intervensi Allah, Ia sering memanggil orang-orang tertentu untuk menyampaikan pesan Allah. Pesan yang menjadi satu perintah, menjadi satu hukum. Dan di dalam kehidupan manusia, Allah menaruh kemampuan dalam hidup manusia agar manusia dapat menentukan cara hidup, norma hidup, aturan hidup yang menyatukan manusia dengan Allah, yang menyelaraskan kehidupan manusia dalam hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan Allah. Dan dalam kehidupan orang-orang Israel pun, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka mempunyai hukum-hukum yang kita kenal hukum Taurat. Dan hukum-hukum ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan satu norma kehidupan bagi orang-orang yang menjalannya. Tentu yang dituntut adalah kesetiaan dan ketaatan. Namun, kadang aturan yang baik itu tidak dijalankan. Maka ketika Yesus datang, Ia bukan menghilangkan, tetapi Ia ingin menyempurnakan. Ia ingin kembali memperbaharui setiap aturan hidup, hukum-hukum yang ada. Dan hukum-hukum yang ada yang diperbaharui oleh Yesus dengan memberikan suatu penekanan bahwa setiap hukum itu baik, tetapi ada hukum yang utama dan terutama yang membuat segala hukum itu menjadi sempurna ketika ada hukum cinta kasih. Dan hukum cinta kasih inilah yang dibawa oleh Bapa. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Maka hukum-hukum yang dibuat, aturan-aturan, norma-norma kehidupan atau peraturan-peraturan yang dibuat, itu selalu untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan Allah dan sesama yang didasarkan pada cinta. Maka Yesus datang untuk memperbaharui. Dan pembaharuan total yang dibuat oleh Yesus puncaknya dengan menyatakan cinta kasih sempurna bagi manusia dengan penebusannya di kayu salib.
aturan ini, kehidupan ini tidak bisa dibuat oleh orang lain. Hanya Allah sendiri yang mampu menyempurnakan, dan kesempurnaan itu membawa penebusan bagi manusia. Maka saudara-saudari, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia percaya kepada kebenaran. Ia percaya kepada aturan-aturan Allah yang menyatukan dirinya dengan Allah dan membawa dirinya kepada kesatuan dengan sesama. Maka marilah saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan suatu norma kehidupan, ingat bahwa norma kehidupan, aturan kehidupan harus dijalani dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Ada rasa kerahiman, ada rasa belas kasih. Sehingga di dalam aturan norma itu ada saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan di dalam saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, kita sesungguhnya sedang menikmati kebijaksanaan Allah. Bahwa setiap orang yang mampu melakukannya dengan kebenaran dan cinta, maka ia sedang bersatu dengan sumber cinta ilahi, yaitu Allah, yang akan membawa kita kepada kesatuan yang harmoni dengan sesama. Mari, jadilah pribadi yang setia dan taat untuk menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Semoga Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.